Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Razik Zikri Channel. Sudah lama banget kita nggak bikin konten video vlog di mobil. Kali ini kira-kira kalau dari kaca belakangnya seperti ini mobil apa ya? Ada yang bisa tebak? Ingat ya, tapi tebaknya tulis di komentar. Jangan tonton dulu, jangan tonton sampai habis dulu, tapi pas sampai detik ini langsung tulis komentarnya, ini mobil apa. Oke? Silakan di komen sekarang. Nah, biar tahu langsung kita kasih jawabannya. Mobilnya seperti ini. Ya, teman-teman pasti sudah tahu karena ini mobil sangat familiar sekali. Mobil ini adalah mobil Avanza tahun 2016 tipe G. Kilometer masih 26.000. Masih cukup rendah sekali. Dan mobil ini sudah 5 tahun. Nah, saya ingin mereview saja apakah mobil kondisi sudah 5 tahun masih layak untuk dipakai atau tidak. Dan jawabannya saya bilang tergantung kondisi mobil. Itu pasti nggak akan puas ya kalau dapat jawaban seperti itu ya. Tapi saya bilang teman-teman kalau ingin beli mobil memang harus melihat kondisinya terlebih dahulu. Kalau mobil ini dengan kilometer 26.000 dan teman-teman bisa lihat ini masih pakai plastik. Masih pakai plastik semua nih. Dari baru beli, belum dilepas. Kilometernya asli 26.000. Dan perawatannya selalu di bengkel resmi dengan merek Toyota ini. Ya, saya rasa sangat worth it untuk dibeli ya. Saya bukan pedagang, tetapi saya hanya mereview. Nah, mobil ini sudah saya gunakan sekitar 1 atau 2 minggu. Sekitar kurang lebih 2 minggu deh. Kurang lebih 2 minggu mobil ini saya gunakan. Selain kendaraan yang waktu kita mudik dulu. Nah, dengan mobil ini yang lebih muda, lebih segar, yang saya rasakan dibandingkan dengan mobil saya yang sebelumnya, yaitu mobil ini cukup nyaman. Terus tapi kalau dibandingkan dengan mobil itu saya masih jujur ya, karena saya tidak ada kepentingan apapun di antara brand satu dengan brand lain. Saya bilang masih lebih nyaman dengan mobil yang sebelumnya. Mohon maaf, pasti banyak yang tidak suka dengan jawaban saya ini. Saya sebelumnya menggunakan Nissan Grand Livina tahun 2011. Saya buka sekarang. Nissan Grand Livina manual 2011. Dan ini pun sama. Ini pun sama. Mobil ini menggunakan manual. Saya kebetulan suka sekali dengan manual. Sebenarnya karena nggak sanggup beli Matic ya. Ya itu pilihan. Saya lebih suka manual karena dulu trauma dengan Matic. Karena saya tidak terlalu pandai untuk merawat mobil Matic. Tapi kalau sekarang sudah tahu, harusnya lebih nyaman. Ini sama-sama manual. Kebetulan yang ini 1300 cc, Nissan Grand Livina saya itu 1500 cc. Sekarang kita bandingkan dari segi kenyamanan. Posisi sama-sama 7 seater.
Saya nggak akan banyak review dalam deh, karena sudah pada tahu ya mobil ini mobil sejuta umat. Tapi yang saya rasakan dibandingkan dengan mobil saya yang sebelumnya, itu yang ini untuk nyaman, lebih nyaman mobil sebelumnya, karena posisi mobil saya yang sebelumnya itu adalah lebih rendah, tidak terlalu tinggi. Kalau ini dalam segi posisi nyetir itu ini cukup tegak. Kalau mobil saya sebelumnya itu ya seperti sedan, jadi nyaman sekali. Terus juga untuk segi irit bensin atau konsumsi BBM-nya tidak terlalu jauh ya iritnya ya, hampir sama saja. Saya merasakan hampir sama, tidak ada beda. Memang saya tidak bisa belum mengukur secara detail, tetapi kalau secara garis besar mungkin kalau beda selisih 0, sekian liter itu nggak terlalu pengaruh ya, selisih 3000 atau berapa nggak terlalu pengaruh. Jadi saya rasa dengan mobil yang sebelumnya untuk irit saya rasa sama-sama saja dari segi irit, tapi untuk kenyamanan sudah menang satu di mobil saya yang sebelumnya. Yang kedua, segi akselerasi mobil ini dengan sesama mobil tua Livina, Grand Livina 2011, akselerasi awal saya bilang, yang saya rasakan, saya bukan tidak mencoba secara langsung, tetapi ini dari feeling yang pernah saya rasakan, mobil ini lebih nyaman untuk akselerasi awal. Akselerasi bawah mobil Avanza ini lebih nyaman, lebih cepat ya untuk naik ke 80 km per jam. Tetapi 80 sampai 100 dan sampai dengan 120 km per jam Nissan Grand Livina lebih cepat, lebih bagus dia. Ketika di akselerasi atas, bukan akselerasi apa, ketika di kecepatan atas Grand Livina menang. Tapi untuk kecepatan bawah mobil ini menang. Nah, terus banyak juga para teman-teman netizen itu bilang, "Hey bro, coba bandingin deh RWD sama FWD, front wheel drive sama rear wheel drive. Bedanya pemutar roda belakang dengan pemutar roda depan." Saya kebetulan menggunakan dua jenis kendaraan ini di dalam kota. Jadi saya tidak bisa membandingkan kalau misalkan di kondisi luar kota, jalanan rusak atau bagaimana. Tetapi kalau tebing-tebing masih aspal, dengan kondisi yang sama di kota Bogor, tebing-tebing kota Bogor, arah puncak atau segala macam, ya nggak ada kendala ya, nggak ada masalah dengan roda depan. Udah dibilang roda depan lebih sulit selip bannya atau apa segala macam, saya rasakan tidak ya. Yang saya rasakan selama hampir dari berapa tahun saya menggunakan Grand Livina itu ya sama saja sih, tidak pernah ada kendala itu slip menggunakan dalam mengendarai mobil Grand Livina itu. Tetapi memang kilometernya jauh, yang ini masih 26.000, yang sebelumnya itu sudah 110.000 km per jam. Bang, bagaimana juga dengan spare part? Saya tidak, karena saya di kota Bogor, tinggal di kota Bogor ini, di Jabodetabek, spare part nggak ada masalah. Saya nggak tahu kalau di luar Jabodetabek, saya nggak tahu. Tetapi kalau dari data yang saya dapatkan, memang brand Toyota untuk pelayanan after sales-nya itu dan pelayanan bengkel resminya itu lebih banyak dibandingkan Nissan. Ya, bengkelnya lebih banyak dibandingkan Nissan kalau yang saya baca di internet. Tetapi kalau di kota besar, saya rasa tidak ada masalah untuk spare part. Harga apa nih? Harga spare part kalau di bengkel resmi sama-sama aja, nggak ada bedanya, sama-sama mahal, baik itu mau brand Toyota maupun brand Nissan ya. Yang saya rasakan nggak ada murah, paling hanya selisih 50.000 ya, nggak terlalu lah. Masa Anda sanggup beli mobil nggak sanggup bayar 50.000 gitu, rasanya aneh gitu kan. Tetapi ya itu yang saya rasakan, kalau untuk bengkel resmi harganya nggak terlalu jauh.
Terus ada lagi pertanyaan, kalau bisa nggak sih mobil ini kan Toyota Avanza, mobil Nissan Grand Livina itu menggunakan barang-barang KW. Ya saya tidak sarankan ya. Tidak sarankan Anda untuk menggunakan produk-produk KW1, KW2, KW3, KW4 itu nggak saya sarankan. Tetapi kalau memang tidak keuangannya tidak mencukupi ya nggak apa-apa, tidak ada masalah, karena ya ada harga ada rupa ya. Memang harganya dari yang resmi itu, yang asli itu emang lebih mahal dibandingkan dengan KW, tetapi kualitasnya pun ya jauh lebih bagus. Misalkan satu produk itu, misalkan kita beli coil, saya pernah beli coil Grand Livina KW dibandingkan dengan yang ori, harganya selisihnya jauh sekali, hampir setengah harganya itu selisihnya. Ini lebih ya. Oh ya, hampir setengah lebih. Yang KW itu hanya tahan setahun. Tetapi kalau yang ori, kemarin kita ganti ori sampai 2 tahun, 3 tahun itu coil nggak ada masalah. Coil Grand Livina. Nah kalau yang Avanza ini, alhamdulillah belum ada apa ya, spare part yang harus diganti, dan kebetulan mobil ini selalu di bengkel resmi, jadi insya Allah aman. Jadi saran saya, kalau memang bisa, kalau memang cukup, ya belilah spare partnya yang ori ya. Spare partnya yang ori ya, kalau sanggup di bengkel resminya silakan. Tetapi kalau memang tidak sanggup memasangnya di bengkel resmi, ya mungkin kalau bisa memasang sendiri silakan, tetapi spare partnya itu ori. Yang saya sarankan seperti itu. Kenapa? Karena terjamin untuk kualitasnya. Memang harganya sih memang agak mahal, agak berbeda. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, kalau darurat, ya silakan saja untuk yang membeli KW. Tetapi tetap tidak rekomen bagi saya. Oke, kita sudah bahas kenyamanan. Saya sudah menang Grand Livina. Terus tarikan awal, akselerasi, bagi saya sebagai orang awam lebih menang Avanza. Untuk tarikan awal ya, tarikan atasnya menang Grand Livina, walaupun sesama manual. Mungkin masalahnya di kaki saya yang tidak terlalu cara menggunakan Grand Livina bagaimana biar lebih cepat. Tapi yang saya rasakan itu. Yang ketiga, masalah penggerak roda belakang dan penggerak roda depan, yang saya rasakan tidak ada masalah dua-duanya ya. Sama-sama bagus saja di tanjakan, tidak pernah mengalami slip walaupun kondisi penuh. Walaupun kondisi penuh penumpang, tidak pernah saya merasakan slip. Yang ketiga itu jadi imbang lah ya, mau penggerak roda belakang, penggerak roda depan, saya tidak terlalu fanatik yang manapun itu, tetapi saya nyaman. Karena yang saya rasakan itu, saya menggunakan kedua kendaraan ini di kondisi perkotaan. Di Jabodetabek, paling pun kalaupun tanjak-tanjakan ya paling area puncak Bogor. Di situ tidak ada masalah. Nah, saya tidak tahu kalau di daerah-daerah lain bagaimana rasanya. Silakan di komentar bebas. Tetapi kalau bisa tetap sopan santun dalam berkomentar. Kita beda pendapat nggak masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, masalah spare part. Spare part kalau yang ori harganya hampir sama, tidak jauh berbeda. Tetapi kalau KW saya nggak tahu, karena saya tidak merekomendasikan. Yang kelima, untuk masalah bengkel resmi. Untuk area bengkel resmi, setahu saya di internet lebih banyak Toyota dibandingkan bengkel resminya Nissan di Indonesia ini. Tetapi kalau di perkotaan kota besar, saya rasa nggak ada masalah. Harusnya semua bengkel itu ada, tetapi ya lebih unggul Toyota untuk after salesnya. Harga jual. Nah, inilah yang menjadi keunggulan dari brand Toyota. Saya akui saja Toyota Avanza yang ini dibandingkan dengan desain Grand Livina saya, kalau untuk dijual kembali, saya tidak tahu kenapa kok bisa merek Nissan itu harganya lebih jatuh dibandingkan dengan merek Toyota. Kalau untuk segi kenyamanan dan spare part, sebenarnya mereka tidak kalah dibandingkan dengan Toyota ya, malah unggul kalau untuk kenyamanan yang Livina. Tapi mobil lain saya tidak tahu. Tapi kalau untuk harga jualnya, untuk harga beli, untuk harga yang tahun 2016 itu
mobil Toyota ini masih di harga 130 sampai dengan 150 juta. Seingat saya, nanti silakan dikoreksi. Kalau sedangkan untuk Grand Livina untuk tahun 2016 itu harganya hanya di harga 110 sampai dengan 130. Ada rentang sekitar 20 sampai 30 juta selisih harganya itu. Saya nggak tahu. Kalau untuk beli mungkin tidak kita jual selama 5 tahun dan kita pakai lagi. Ya kalau ingin merekomendasikan ya kalau boleh ya fair-fair saja, nggak ada masalah, silakan saja beli Grand Livina. Tetapi kalau untuk dijual kembali, silakan, itu akan menjadi pertimbangan Anda untuk membeli Toyota Avanza. Karena ya saya bingung di pasar otomotif itu, saya nggak mengerti bagaimana kok bisa harganya kok bisa selisih jauh seperti itu. Ya itulah curhat saya secara pribadi, tidak ada maksud menjelek-jelekan kedua brand ini, karena yang saya rasakan saya menggunakan kedua brand dari Nissan maupun brand Toyota. Saya hanya sebagai pengguna saja dan saya hanya menyampaikan apa yang saya rasakan setelah saya menggunakan dua kendaraan ini. Oke teman-teman, saya berharap ini bermanfaat buat teman-teman semua, karena kita sebentar lagi memasuki Idul Fitri. Biasanya ketika menjelang Idul Fitri itu penjualan mobil bekas itu meningkat, sehingga semoga ini bisa menjadi hasanah atau wawasan buat teman-teman semua mau beli mobil yang mana. Ingat, kalau kita makainya itu untuk tidak dijual kembali, untuk saya yang sudah berkeluarga, saran saya, ini kan mobil ini sama Avanza ini untuk mobil keluarga, tapi untuk individu juga bisa. Saran saya ya carilah untuk kenyamanan. Tetapi kalau memang ini menjual kembali, ya silakan teman-teman pilih sendiri mau beli mobil apa. Oke teman-teman, karena Nyonya Besar sudah datang, kita akhiri dulu vlog kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.